Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Sintiawati dengan NIM 23140206. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trilogi. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Febrianti Yulisatriani SPDI MPD. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang multiple intelligence. Berikut beberapa materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama ada pengertian multiple intelligence, yang kedua ada jenis-jenis multiple intelligence, yang ketiga ada karakteristik dan pengembangan multiple intelligence anak. Dan yang keempat, ada contoh tokoh-tokoh yang sesuai dengan kecenderungan multiple intelligence. Lanjut ke materi yang pertama yaitu pengertian multiple intelligence. Kira-kira apa sih itu multiple intelligence? Multiple intelligence adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Teori ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki beragam jenis kecerdasan yang berbeda-beda, yang mencangkup kecerdasan linguistik, logis matematis, spasial, musikal, kinestetik, interpersonal, interpersonal, dan naturalis. Ini menyoroti keberagaman dalam cara manusia belajar, memecahkan masalah, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis multiple intelligence. Ada 8 jenis multiple intelligence anak. Yang pertama yaitu kecerdasan spasial atau visual. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan menangkap warna, arah, dan ruang secara akurat. Anak yang memiliki bakat di bidang ini berpotensi menjadi arsitek, artis, dan insinyur karena lihai dalam membaca dan menulis berdasarkan kesenangan, pandai menyusun teka-teki, menafsirkan gambar, grafik dan bagan, menyukai seni lukis, mampu mengenali pola dengan mudah. Yang kedua ada kecerdasan linguistik atau verbal. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk menyusun pikiran dengan jelas dan dapat menerjemahkan dalam bahasa yang lugas. Anak dengan karakteristik ini pandai menulis cerita, menghafal informasi, dan membaca. Anak dengan jenis kecerdasan ini cocok menjadi penulis, wartawan, pengacara, dan guru karena ahli dalam mengingat informasi tertulis dan lisan, berdebat atau memberikan pidato persuasif, mampu menjelaskan sesuatu dengan baik, menyelipkan humor ketika bercerita. Yang ketiga, ada kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis dapat diartikan sebagai kemampuan nalar yang tinggi. Anak dengan jenis kecerdasan ini dapat menganalisis masalah secara logis. Mereka berpikir secara konseptual tentang angka, hubungan, dan pola. Anak yang memiliki bakat di bidang ini berpotensi menjadi ilmuwan, ahli matematika, programmer, insinyur, dan akuntan karena lihai dalam keterampilan memecahkan masalah, menemukan solusi dari ide-ide abstrak, senang melakukan eksperimen ilmiah, mampu menyelesaikan perhitungan yang rumit. Keempat, ada kecerdasan kinestetik atau jasmani. Kecerdasan ini adalah kemampuan menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan keinginan otak. Anak dengan kemampuan di bidang ini memiliki koordinasi gerak fisik, mata, dan kontrol motorik yang baik. Anak yang memiliki bakat di bidang ini berpotensi menjadi penari, pembangun, pematung, dan aktor karena lihai dalam keterampilan yang membutuhkan olah fisik. Yang kelima ada kecerdasan musik. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan musik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap melodi, ritme, dan nada dari musik yang didengar. Anak dengan jenis kecerdasan ini cocok menjadi pemusik, komposer,
penyanyi, guru musik, ahli dalam bernyanyi dan bermain alat musik, mengenali pola dan nada dengan mudah, mengingat dan dengan jelas tentang lagu dan melodi. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini adalah kemampuan dalam berkomunikasi, peka terhadap emosi orang lain, mudah menyesuaikan diri, memiliki rasa empati yang tinggi, dan suka menolong orang lain. Anak yang memiliki bakat di bidang ini berpotensi menjadi psikolog, filsuf, konselor, pramuniaga, dan politikus karena lihai dalam berkomunikasi dengan baik secara verbal, terampil dalam komunikasi secara nonverbal, mampu melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Ketujuh, ada kecerdasan intrapersonal. Anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal pandai menyadari emosi, perasaan, dan motivasi diri sendiri. Kecerdasan ini dapat membantu merefleksikan dan mengevaluasi diri, serta bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak dengan jenis kecerdasan ini cocok menjadi filsuf, penulis, ahli teori, dan ilmuwan. Dan yang terakhir ada kecerdasan naturalistik. Ini menjadi teori terbaru dari Gardner. Menurutnya, anak dengan jenis kecerdasan naturalistik bisa lebih selaras dengan alam dan seisinya. Mereka sangat peka dan menyadari perubahan yang terjadi di lingkungannya. Anak yang memiliki bakat di bidang ini berpotensi menjadi ahli biologi dan konservasionis karena tertarik dalam bidang botani atau tumbuh-tumbuhan, biologi atau karakteristik tentang makhluk hidup, zoologi yaitu ilmu tentang hewan. Itulah ke-8 jenis multiple intelligence. Materi selanjutnya yaitu karakteristik dan pengembangan multiple intelligence anak. Karakteristik dan pengembangan multiple intelligence pada anak dapat bervariasi tergantung pada kecenderungan dan dominan pada masing-masing anak. Berikut adalah beberapa karakteristik dan pengembangannya. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik. Anak-anak dengan kecerdasan ini cenderung memiliki kemampuan berkomunikasi dan mengekspresikan diri dengan baik, serta memiliki ketertarikan pada kata-kata dan cerita. Yang kedua ada kecerdasan logis matematis. Anak dengan kecerdasan logis matematis cenderung terampil dalam berpikir logis, menyelesaikan masalah, dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan data. Yang ketiga ada kecerdasan visual ruangan. Anak-anak dengan kecerdasan ini cenderung memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan objek dan ruang dengan baik, serta memiliki kreativitas dalam seni dan desain. Yang keempat ada kecerdasan musikal. Anak-anak dengan kecerdasan musikal cenderung sensitif terhadap irama, nada, dan harmoni, serta memiliki kemampuan dalam bernyanyi atau memainkan alat musik. Yang kelima ada kecerdasan kinestetik. Anak-anak dengan kecerdasan kinestetik cenderung memiliki keterampilan dalam gerakan fisik, olahraga, atau aktivitas praktis lainnya. Dan yang keenam ada kecerdasan interpersonal dan intrapersonal. Anak-anak dengan kecerdasan interpersonal cenderung memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Sementara anak-anak dengan kecerdasan intrapersonal cenderung memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri mereka sendiri dan emosi mereka sendiri. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu contoh tokoh-tokoh yang sesuai dengan kecenderungan multiple intelligence. Yang pertama ada William Shakespeare, kecerdasan linguistik. Ia adalah seorang penulis, penyair, dan dramawan asal Inggris yang dianggap sebagai salah satu penulis terbesar dalam sejarah sastra dunia. Ia menulis sekitar 37 drama, 154 soneta, dan beberapa karya sastra lainnya.
yang banyak diantaranya menjadi klasik dan populer hingga kini. Yang kedua ada Leonardo da Vinci, kecerdasan visual spasial. Ia adalah seorang seniman, ilmuwan, penemu, dan polimat Renaissance yang memiliki bakat luar biasa dalam menggambar, melukis, memahat, dan mendesain. Ia menciptakan karya-karya seni yang terkenal seperti Mona Lisa, The Last Supper, dan Vitruvian Man. Ia juga membuat sketsa-sketsa yang menunjukkan ide-ide inovatifnya seperti helikopter, tank, dan parasut. Ketiga ada Mahatma Gandhi, kecerdasan interpersonal. Ia adalah seorang pemimpin gerakan kemerdekaan India dari penjajahan Inggris yang menganut prinsip non-kekerasan. Ia berhasil mengorganisir dan memobilisasi jutaan orang India untuk melakukan protes damai, mogok, dan boikot terhadap pemerintah kolonial. Yang keempat ada Michael Jordan, kecerdasan kinestetik. Seorang atlet legendaris dalam olahraga basket yang menggabungkan kekuatan fisik, kecepatan, dan keterampilan teknis untuk menjadi salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.